Berbicara mengenai kepribadian atau personality, timbul satu pertanyaan, mengapa tingkah laku dan tindakan tiap-tiap manusia itu selalu berbeda? Dan apa pula unsur-unsur yang mempengaruhi pola-pola dan tindakan tersebut? Tindakan dan tingkah laku manusia tidak hanya ditentukan oleh sistem organik biologisnya saja, tetapi ditentukan oleh pengetahuan, akal, dan juga jiwanya. Kalau para ahli bilang, yang dapat dipelajari dari manusia itu bukan hanya pola-pola kelakuannya, akan tetapi menyangkut pula pola-pola tindakan dan juga tingkah laku manusia itu sendiri. Para ahli juga bilang kalau pola-pola kelakuan manusia ini berarti kelakuan manusia yang ditentukan oleh naluri, dorongan-dorongan, refleks-refleks yang tidak dipengaruhi dan ditentukan oleh pengetahuan, akal, dan juga jiwanya. Kepribadian atau personality adalah susunan unsur-unsur akal, pengetahuan, dan juga jiwa yang menentukan pola tingkah laku dan tindakan dari setiap manusia. Ada yang bilang kepribadian itu sama dengan watak. Ada juga yang bilang kalau kepribadian itu sama dengan sikap. Ada pula yang bilang kalau kepribadian itu sama dengan tingkah laku manusia. Sehingga tampak individu memiliki identitas khusus yang berbeda dari individu lain. Ada banyak definisi yang bisa kita ambil untuk menggambarkan kepribadian. Dan tidak ada satupun gambaran yang tajam atau spesifik mengenai kepribadian karena konsep kepribadian itu sangat luas dan tidak bisa dijabarkan yang tepat yang dapat mencakup keseluruhan. Kemudian unsur kepribadian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi unsur-unsur kepribadian. Yang pertama ada persepsi. Persepsi ini adalah suatu susunan yang ada dalam bayangan individu melalui suatu penggambaran yang didapatkan dari berbagai macam aktivitas. Yang kedua, ada apersepsi. Apersepsi ini adalah hal yang menarik menurut individu kemudian diolah oleh akalnya dengan berbagai macam penggambaran lain yang sejenis yang pernah diterima oleh akalnya di masa lalu dan timbul kembali sebagai kenangan dalam kesadaran. Yang berikutnya ada pengamatan. Pengamatan ini adalah suatu penggambaran yang lebih berfokus. Artinya, individu lebih tertarik dan lebih sensitif terhadap hal yang difokuskannya tadi. Yang berikutnya ada konsep. Konsep ini merupakan bayangan tentang hal-hal yang ada dalam pikiran individu, baik tentang tempat, bentuk, walaupun ia belum pernah melihat tempat dan bentuk itu, atau gambaran abstrak yang ada dalam pikirannya sendiri. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya fantasi. Fantasi ini bayangan manusia yang seringkali tidak realistik atau sebenarnya tidak akan pernah ada dalam kenyataan. Adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia karena dipengaruhi oleh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan juga negatif. Perasaan juga bisa menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran individu. Kehendak itu bisa bernilai positif, yang berarti individu ingin mendapatkan hal yang dirasakan memberikan kenikmatan. Dan kehendak itu bisa negatif jika individu hendak menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai hal yang membawa perasaan tidak nikmat. Suatu kehendak bisa juga menjadi sangat keras apabila hal yang dikehendaki itu tidak mudah didapatkan atau diperoleh, atau bisa juga sebaliknya. Kehendak ini bisa juga kita simpulkan sebagai keinginan, yang mana keinginan ini adalah rasa penasaran untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian di atas keinginan ada pula yang disebut dengan nafsu. Nafsu ini adalah rasa penasaran yang diiringi dengan nafsu atau keinginan berlebih untuk mendapatkan sesuatu. Hal ini timbul bukan karena pengaruh dari pengetahuan, tetapi karena kandungan gen yang dimiliki oleh manusia. Kemauan karena gen dinamakan dengan dorongan naluri. Ada sejumlah dorongan naluri yang terkandung dalam diri manusia. Setidaknya ada 7 macam dorongan naluri menurut para ahli psikologi. 1. Dorongan untuk mempertahankan hidup. 2. Dorongan seks. 3. Dorongan usaha untuk mencari makan. Yang keempat, dorongan untuk
kumpul kebo. Oh, bukan. Dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kelima, dorongan untuk meniru tingkah laku sesama. Yang keenam, dorongan berbakti. Dan yang ketujuh, dorongan untuk hal keindahan. Sekian konten dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak.